Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena Tuhan baik. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita belajar sedikit tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara melihat perikop ini, ayat-ayat ini seharusnya akan membuat kita bersuka cita, akan membuat kita bergembira, akan membuat kita tetap bersemangat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, sebab apa? Ada janji, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita membaca ayat ini. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya di dalam ayat yang pertama, saudara perhatikan, dikatakan di sini pemazmur sama dengan kebanyakan dari setiap manusia yang selalu fokus manusia itu tertuju kepada yang di dunia ini, tertuju kepada hal-hal yang dari dunia ini. Dia berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, ketika dia mengalami pergumulan, pemazmur tidak langsung mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada pertolongan, bantuan daripada Allah ilahi. Tidak. Tetapi dikatakan di sini dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Saudara, inilah kebanyakan dari kehidupan manusia yang cenderung lebih tertuju kepada yang kelihatan. Pertolongan yang dari dunia ini, dari manusia. Kecenderungan sama semua kehidupan manusia. Pertolongan dari dunia ini yang mereka cari. Mereka mencari pertolongan yang bisa sangat jelas kelihatan bisa bantu mereka. Gunung-gunung di sini, saudara, saya bisa artikan, bisa bicara tentang hal-hal atau figur-figur atau sarana-sarana yang bisa dengan cepat menolong kita, menurut kita. Tapi pada kenyataannya, saudara, pemazmur berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Dia tidak mendapatkan jawaban di sana. Sebab apa? Pertolongan dari manusia akan membuat kita kecewa. Pengharapan kepada manusia akan membuat kita kecewa. Alkitab sudah mencatat dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, kita tidak perlu mengandalkan manusia. Percayalah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Allah. Saudara, kekecewaan ini membuat dia sadar, pemazmur sadar, bahwa dia tidak bisa fokus kepada hal yang kelihatan di dunia ini. Dia harus fokus dengan iman kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada Allah ilahi. Ayat yang kedua, saudara perhatikan, lonjakan iman terjadi dalam kehidupan pemazmur. Ayat yang kedua dikatakan di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jelas ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, ketika dia fokus kepada ilahi, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkata yang menjadikan langit dan bumi. Ini bicara tentang dia tertuju kepada Allah Elohim, Allah pencipta. Allah pencipta langit dan bumi. Kata menjadikan langit dan bumi, ini bicara tentang kepemilikan. Allah yang mencipta, Allah yang adalah pemilik. Saudara, kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, saudara, siapa yang sanggup mengutak-atik hidup kita? Percayakan dirimu kepada Allah. Percayakan hidupmu kepada Allah. Engkau akan tenang ketika engkau percayakan dirimu kepada Allah. Dan dikatakan di sini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Percayakan semua. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur mengarahkan pandangan dan percayakan dirinya kepada Allah, saudara, ada respon yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada janji-janji Allah. Saudara perhatikan di sini, saya ada mencatat beberapa janji yang Tuhan beri kepada kita. Saudara, ayat yang ketiga, pertama, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, sangat jelas ketika kita mulai belajar memandang kepada Tuhan, mengarahkan iman kita pada Tuhan, maka Tuhan akan meresponnya dengan janji-janji yang ajaib. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan terus meneguhkan
dan menguatkan kita dalam menghadapi apapun bentuk persoalan atau pergumulan atau yang menekan kehidupan kita. Tapi kita tetap kuat, tidak goyah, tidak linglung, tidak bingung, apalagi jatuh, tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dikatakan di sini, Ia tak akan membiarkan kakimu goyang. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini jaminan, saudara. Ketika kita mulai percaya dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6, saudara baca, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saudara, ini sangat jelas dan sangat transparan. Tuhan menyatakan perlindungannya kepada kita. 1 kali 24 jam Tuhan menjamin keberadaan kita, bahwa Dia akan menjaga kita. Matahari siang dan bulan pada waktu malam. Saudara, apapun yang akan menghantam hidup kita, menyakiti hidup kita, entah apapun itu, saudara, Tuhan menjadi jaminan. Dia akan menjaga kita, melindungi kita, sehingga tidak ada yang dapat menyakiti hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kecelakaan menjaga nyawa kita. Ini jaminan. Bahkan maut pun dihalau oleh Allah, dikatakan di sini. Maut yang akan merampas hidup kita. Kecelakaan yang membawa kepada maut, kematian. Saudara, di musim corona seperti ini, kita percaya itu maut yang sedang merongrong hidup kita. Kita mengalami ketakutan. Kita mengalami kegentaran. Tetapi tahu saudara, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Allah menjadi jaminan yang akan menghindarkan kita dari segala kecelakaan, bahkan maut atau kematian. Tuhan hindarkan dari hidup kita. Sebab Tuhan menjaga hidup kita. Mari kita mau belajar. Selanjutnya, kita menyerahkan hidup kita. Jaminan adalah Tuhan sendiri. Dan yang keempat, dikatakan ayat yang ke-8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, jelas sekali Tuhan menyatakan di sini. Ketika kita mulai belajar menaruh harap kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Saudara, ini bicara tentang perlindungan yang terus-menerus menyertai, menjaga, penjagaan yang sempurna dalam segala bentuk apapun yang kita alami di dunia ini. Aktivitas kita, keluar masuk kita, kemanapun kita pergi. Saudara yang kasih perhatikan, keluar masukmu dimanapun kita pergi dan berada. Penjaga Israel menjamin keadaan kita. Penjaga yang ajaib itu menjamin keadaan kita, kesehatan kita, keselamatan kita. Dikatakan kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Forever and never. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita berjalan sendiri. Tapi Dia menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak akan berkata panjang. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa Tuhan melindungi kita. Judul firman Tuhan, penjaga yang ajaib. Penjaga yang ajaib. Saudara, saya tibakan di sini firman Tuhan. Dan kita akan berdoa. Biar Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Bapa, terima kasih. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Biar Roh-Mu yang kudus menjelaskan lebih dalam lagi. Dalam kehidupan kami yang mendengarkan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.